Jadi nyambung lagi dari videoku yang sebelumnya, yang aku kuliah S1 di Teknologi Hasil Pertanian, S2 juga kuliah di Teknologi Hasil Pertanian, maka muncul banyak banget pertanyaan, kalau misalnya S1 dan S2 udah linear, kenapa nggak jadi dosen sekalian? Oke, jadi alasannya kenapa aku nggak jadi dosen adalah karena aku nggak mau memberikan nilai. Wah, kenapa nggak mau memberikan nilai? Emangnya semenakutkan itu? Oke, jadi gini, aku tuh dari SD, pertama kali aku sekolah, SD ya, aku emang nggak terlalu bisa ngitung, sampai sekarang sekalipun, aku emang agak kesulitan di menghitung angka. Jadi, waktu itu SD, aku ingat kelas 2 apa kelas 3, dosenku bilang, "Kamu tuh bodoh banget, masa ngitung ini nggak bisa?" Dan aku tuh kayak berusaha untuk menghitung tapi tetap nggak bisa. Bahkan adikku yang 2 tahun di bawahku yang masih TK, itu tuh bisa ngerjakan PR-ku kelas 2, sementara aku cuma bisa ngerjakan mewarnai dan menggambar yang tugasnya dia TK. Jadi, sampai ibuku tuh bilang, "Kenapa ya otakmu kayak anak TK?" Gitu. Terus aku mikir, "Kenapa ya otakku?" Gitu. Aku itu tuh merasa aku sangat bodoh gitu. Terus udah itu, kelas 3, kelas 4 apa kelas 3 gitu ya. Waktu itu ada tugas matematika kayak penyuluhan apa perkalian, lupa waktu itu. Terus udah itu, waktu itu dikasih tugas dari sebelum, jam istirahat. Terus udah itu teman-temanku udah selesai, yang udah selesai boleh istirahat, satu persatu selesai kan, terus itu istirahat istirahat. Sisa di kelas itu 2 orang, aku sama temanku yang belum selesai ngerjain tugas tersebut. Terus temanku itu dengan santainya ya, udah jam istirahat, gurunya juga nggak ada, akhirnya dia pergi kan jajan gitu. Balik-balik, belum selesai juga, tugasnya. Terus dia dimarahin sama gurunya kan, "Kamu kemana? Tadi jajan kan ya?" Dia juga emang lagi bawa jajan kan. Disuruh ngerjain dulu ini sampai selesai, harusnya kamu nggak jajan dulu. Nah, sementara di situ aku nggak pergi jajan, aku bener-bener di atas kertas, itu tuh aku nggak tahu bahkan apa yang aku tulis. Kalau sekarang mungkin aku mikir ya, kalau nggak tahu ya udah di asal aja nulisnya. Aku tuh nggak tahu, bahkan saking nggak tahunya, aku nggak tahu apa yang harus aku tulis dan nggak tahu apa yang harus aku kerjakan untuk mengisi perkalian tersebut. Dan kayak nggak ada orang yang bantuin dan guruku juga nggak memberitahu bagaimana caranya. Terus udah itu guruku malah bilang, "Kamu kok bodoh banget, ngerjain ini aja nggak bisa." Di situ tuh, akhirnya karena aku adalah orang paling bodoh di kelas untuk matematika, jadi waktu itu aku disebangkukan dengan anak yang paling pintar di kelas. Tapi sebangku dengan anak yang paling pintar nggak membuat aku jadi pintar. Waktu itu aku sebangku sama temenku yang dia peringkat 1. Jadi waktu itu ngerjakan tugas, terus udah itu gurunya manggilkan satu persatu, namanya si A, si B, si C gitu, nilainya berapa, nanti temennya kan yang bilang, nilainya sekian, terus udah itu pas yang bagianku, nilainya berapa? Terus aku tuh diem, aku nutupin banget itu kertasnya karena nilaiku nol, bener-bener nol, aku nggak bisa ngerjain sama sekali. Itu udah ngasal aja nilainya nol gitu, kayak I don't understand what's wrong with my brain. Terus udah itu aku nyembunyiin, terus udah itu teman sebangkuku yang anak pintar itu berusaha narik kertasku. Aku udah diem aja kan biar gak ketahuan. Terus itu narik kertasku, "Bu, dia nilainya nol," gitu. Terus diketawain sekelas dan aku merasa kayak, oke, aku sangat bodoh di bidang matematika dan aku nggak akan bisa matematika sampai kapanpun. Dan mindset itu terbawa sampai aku SMP, SMA, kuliah. Sampai kuliah itu dulu matematika dasar itu ada matematika dasar 1, matematika dasar 2 dan nilaiku itu C+ paling tinggi. Oke. Jadi waktu itu semester 1 ada matematika dasar ya. Nilaiku itu semua A kecuali matematika, itu C+. Jadi IPK aku sebenarnya dulu mau 4, tapi gara-gara ada matematika C+, jadi IPK aku 3,5. Terus aku mikir, udahlah, C+ udah bagus, aku nggak mau ngulang. Orang-orang tuh dulu dapat nilai C+, ngulang lagi, aku pengen bisa dapat nilai A atau B gitulah seenggaknya. Kalau aku mikir, oke lah, aku mau diulang juga, mau ngulang nih matematika sampai 10 kali juga aku nggak bisa. Mindsetku udah mikir, aku tidak bisa matematika sampai kapanpun. Semester depannya kayak gitu lagi. Matematika, udahlah, diisi asal aja. Aku juga udah pasti nggak bisa, nilaiku C+ lagi. Semester depannya kayak gitu lagi. Dan aku nggak pernah mau mengulang matematika, jadi kalau misalnya lihat di ijazah S1 ku, nilai matematika aku C+. Dan aku tidak pernah mengulang mata kuliah tersebut. Karena ya udah tahu juga hasilnya kayak apa kan. Nah, terus gini, apa ya, waktu kuliah itu aku punya temen, dia tuh rajin belajar. Jadi dulu pernah gini, dia tuh belajar semalaman, belajar kayak dia belajar bareng sama teman-temannya sekelompok, dan waktu itu aku S1 tidak terlalu rajin belajar karena aku lebih banyak ikut organisasi sama lomba-lomba. Jadi waktu itu pas hari H UTS aku tuh nggak belajar. Terus udah itu ketemu sama dia, terus udah itu aku bilang, "Coba deh kamu jelasin apa yang kamu pelajari." Oke. Dia akhirnya dengan semangat jelasin bla 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 sekitar setengah jam sampai 1 jam sebelum mulai UTS-nya. Udah jelasin.
masuk ke ruangan kelas, keluar ruangan kelas, terus udah itu aku bilang sama dia, "Makasih banget ya yang tadi kamu sampein, keluar semua tuh di jawaban di pertanyaannya." Terus dia bilang apa, "Aku nggak bisa jawab semuanya coba, padahal aku udah belajar." Terus aku kayak kasihan kan sama dia, pas akhirnya nih keluar nilai, hasil KHS ya, nilai dia tuh C atau D gitu. Terus aku di situ mikir, maksudnya oke, pelajaran apa nilai di sekolah atau di kampus itu tuh dinilai berdasarkan tesnya dia, bukan berdasarkan effortnya dia. Kalau misalnya harusnya dapat nilai ya, yang dapat nilai A itu temanku bukan aku, karena yang belajar lebih banyak semalaman dari sebelum-sebelumnya itu dia bukan aku. Tapi karena pas ngerjakan soal itu yang nilainya bagus aku, maka yang dapat pas ngerjain soal yang bisa itu aku dan bisa jawab benar semua itu aku, maka yang dapat nilai bagus itu aku. Dan dia sampai sekarang berpikir bahwa dia tidak terlalu pintar. Dulu aku bilang sama dia, "Kamu bisa loh kuliah ke luar negeri, kenapa nggak dicoba?" Terus dia bilang, "IPK aku segini, aku tuh lo nggak bisa." Dia sampai sekarang masih punya mindset, aku tidak sepintar teman-temanku. Dan bahkan mindset tersebut bukan dibentuk di dia doang, tapi di dosen-dosen. Waktu itu aku mau mendorong dia lah, "Cobalah kamu daftar kuliah S2 daripada kamu berusaha ngelamar kerja kan, susah juga dengan IPK segitu daftar kerja." Terus aku bilang, "Coba deh daftar kuliah, soalnya kalau di luar negeri itu biasanya IPK nggak kayak di Indonesia loh, diagungkan banget gitu." Terus udah itu dia akhirnya udahlah, aku coba mengajukan surat rekomendasi ke dosen, dan dia mengajukan surat rekomendasi ke dosen pembimbing dia, dan dosen pembimbingnya bilang apa, "Kamu yakin bisa kuliah S2? Kalau dilihat dari IPK dan IPK kamu kayaknya nggak terlalu pinter untuk bisa lanjut kuliah S2." Bayangin dosennya ngomong kayak gitu, dia sakit hati, nggak sakit hati lah aku aja posisinya yang denger sakit hati, gimana dia yang mendengar langsung gitu loh dikatain kayak gitu sama dosennya. Terus di situ aku mikir kalau aku nggak mau jadi dosen, atau sekalipun aku jadi dosen, aku nggak mau memberikan nilai. Jadi aku ngajar, nyampaikan aja sesuatu, dia mendapatkan manfaat dari apa yang aku ajarkan, udah selesai segitu. Makanya kenapa aku mau jadi tutor TOEFL, karena kenapa di situ aku nggak ngajar, aku nggak memberikan nilai, aku ngajar aja. Aku ngajar bagian listening, aku ngajar 3 kali sesi, dari 3 dari 10 sesi untuk listening aja, udah itu selesai. Aku nggak ngasih nilai mereka, "Kamu cukup pintar, nilaimu sekian, kamu nggak terlalu pintar, nilaimu sekian." Karena menurutku ketika aku menilai seseorang, aku ngejudge kehidupan dia sekarang sampai ke masa depan tuh. Kenapa dia akan membentuk mindset, "Oh, oke, aku nggak pintar di sini." Padahal aku cuma melihat satu sisi kehidupan dia, yaitu ketika ngerjakan tugas tersebut. Aku nggak ngelihat effortnya dia, aku nggak ngelihat perkembangan dia, kemungkinan di masa depan dia akan lebih sukses dibandingkan sekarang, atau mungkin bahkan dia lebih sukses dibandingkan aku yang memberikan nilai. Karena itu aku nggak mau jadi dosen ataupun menjadi guru. Kalau aku pengen men-sharing informasi, aku sharing informasi seperti ini di YouTube, atau mungkin di media yang lain yang aku tidak ngejudge, nggak memberikan nilai, sehingga menurutku lebih fair. Tapi kalau misalnya bagi kamu ngerasa, "Ya aku nggak apa-apa kok jadi dosen, aku bisa menjadi dosen yang fair," ya silakan aja. Itu sih salah satu yang momok aku nggak mau jadi dosen. Tapi kalau misalnya kamu lulus, udah kuliah S1, terus udah S2 linear dan pengen jadi dosen, nggak apa-apa, silahkan aja. Karena kamu memang bisa jadi dosen dan memang capable dan memang suka untuk menjadi dosen, suka mengajar gitu ya, silahkan aja. Kalau aku suka mengajar, menyampaikan sesuatu lah, bukan mengajar sih hitungannya. Suka sharing sesuatu, tapi aku nggak suka ngasih nilai ke seorang. Kenapa? Ya karena itu. Aku cuma tahu bukan sebagian besar, sebagian kecil dari hidupnya. Terus udah itu, aku ngejek memberikan nilai ke dia, tapi kemudian itu mempengaruhi sebagian besar dari hidupnya gitu. Mending kalau misalnya mempengaruhi secara positif ya, oh aku memberikan motivasi, inspirasi, oke, memberi pengaruh yang positif bagi hidupnya. Tapi gimana justru kalau misalnya aku malah menjatuhkan semangatnya dia, ngaruh tuh ke hidupnya dia. Kalau dulu ya aku mungkin diajarin dengan sangat baik tentang matematika, mungkin sekarang aku tidak bermindset seperti itu. Aku sampai sekitar lulus S1 berpikir bahwa aku nggak bisa berhitung sama sekali. Setelah lulus S1, S2 ini baru aku nganalisa data, ternyata aku berpikir, wah ternyata aku bisa ya menghitung, ternyata aku bisa ya menganalisa data, ternyata angka-angka itu tidak semenakutkan yang aku pikirkan. Dan itu aku baru tahu setelah kuliah S2. Bayangkan dari berapa tuh, dari kelas 3 SD sampai lulus S1, aku tetap berpikir bahwa aku bodoh, nggak bisa matematika gitu. Jadi itu alasanku secara pribadi bagi kami yang nanya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.